Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Zoom Meeting Sosialisasi Katalog versi 6 yang diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur. Sesuai dengan undangan yang dibagikan, kegiatan sosialisasi katalog versi 6 akan dilaksanakan hari ini mulai jam 10 sampai dengan selesai. Namun melihat peserta yang hadir masih kurang, kita menunggu 10 menit untuk kehadiran peserta sebelum melanjutkan kegiatan ini.
Selamat pagi, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Zoom Meeting Katalog Sosialisasi Katalog versi 6 yang diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, mohon izin Bapak Ibu peserta Zoom meeting untuk bisa melengkapi nama akun Zoom dengan nama satuan kerja. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena hanya atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita berkumpul di sini tanpa kekurangan suatu apapun. Izin memperkenalkan diri, saya Fitra Herniati Mokoago selaku moderator yang akan memandu acara sosialisasi pada saat ini. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara sosialisasi pada hari ini. Yang pertama, pembukaan acara sosialisasi oleh moderator. Susunan acara yang kedua adalah acara inti, yaitu penyampaian materi sosialisasi katalog versi 6. Kemudian acara yang ketiga, sesi tanya-jawab. Selanjutnya diakhiri dengan acara penutup. Untuk link absensi akan segera dibagikan melalui chat Zoom. Diharapkan semua peserta untuk dapat mengisi absen. Baiklah, sebelum memulai acara sosialisasi saat ini, marilah kita mengawalinya dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Telepon siapa ya? Kita kan akan nonton di HP itu. Ini Oh, ada sorry. Saya kira kayak gitu. udah dengar dari tadi? Ada dapat dengar toh? Soalnya boleh di sini. Sudah? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini, pada kesempatan kali ini,
Kami dari bagian PBJ akan melakukan sosialisasi katalog elektronik. Jadi langsung saja. Makanya kita ada dengan dia, Dang. Apakah tuh malam itu tuh orang keluar itu rencana. Hmm. eh, Katalog elektronik versi 6 ini adalah suatu bagian dari ekosistem platform pengadaan nasional yang dimiliki oleh LKPP dan dikelola bersama PT Telkom untuk digunakan oleh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa untuk dana yang bersumber dari APBN maupun APBD melalui metode e-purchasing. Jadi mungkin sekedar informasi bahwa eh, katalog elektronik ini sebelumnya kita menggunakan versi 5, namun di tahun ini sudah ada versi 6 yang yang sistemnya dibangun oleh LKPP bekerja sama dengan PT Telkom. Harapannya dengan hadirnya versi 6 ini bisa menghadirkan aplikasi yang lebih user friendly dan juga lebih mudah digunakan oleh para user. Bagaimana mau ganti? Bagaimana mau ganti? Itu terhibur terus masuk. Untuk bisa menggunakan ataupun mengakses katalog elektronik versi 6 ini, tahap pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan registrasi ataupun pendaftaran. Di mana pada katalog elektronik versi 6 ini terdapat 3 tahapan untuk proses pendaftarannya. Yang pertama ada registrasi dan verifikasi identitas digital. Kemudian yang kedua ada registrasi dan verifikasi identitas profil. Dan yang terakhir ada registrasi dan verifikasi identitas akses. Akan kami jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Untuk registrasi dan verifikasi identitas digital di sini, ada 2 instrumen utama yang dibutuhkan, yaitu nomor handphone dan juga email. Dan kami harapkan bahwa email yang digunakan maupun nomor handphone yang digunakan pada saat registrasi ataupun pendaftaran adalah nomor telepon dan email yang sifatnya pribadi, bukan email ataupun nomor telepon kantor. Karena nantinya akun ini sifatnya akan melekat ke pribadi atau ke personel, bukan ke satuan kerjanya. Sehingga jika misalnya sewaktu-waktu Bapak atau Ibu bertugas di SKPD lain, Bapak dan Ibu masih bisa menggunakan akun ini tanpa harus melakukan registrasi ulang. Jadi bisa dilihat di sini Bapak Ibu bisa mengakses tautan akun.inaprok.id, kemudian nantinya akan tampil form untuk melakukan pendaftaran. Silahkan klik daftar. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisikan username pribadi. Biasanya kami sarankan untuk menggunakan username sesuai dengan kartu identitas atau KTP. Nanti setelah itu Bapak Ibu juga menginputkan email pribadi. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Kemudian setelah mengklik selanjutnya, akan ditampilkan syarat dan ketentuan. Di sini setelah Bapak Ibu membaca seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku, silahkan melakukan centang pada checkbox di bawah sini. Kemudian setelah itu klik selanjutnya. Setelah selesai, Bapak Ibu akan menerima email melalui email yang Bapak Ibu daftarkan tadi, dan di dalam email itu nantinya akan diarahkan untuk melakukan pembuatan kata sandi. Seperti dilihat pada bagian ini, nanti Bapak Ibu bisa klik buat kata sandi pada email yang Bapak Ibu daftarkan. Kemudian setelah itu, ketika Bapak Ibu sudah klik buat sandi, nanti akan diarahkan ke form isian untuk menginput kata sandi atau password. Di mana kata sandi atau password itu harus setidaknya 8 karakter, kemudian terdiri dari huruf kecil, huruf besar, angka, dan juga karakter khusus. Setelah selesai, Bapak Ibu bisa klik simpan, simpan kata sandi, kemudian lanjut, nanti setelah Bapak Ibu klik simpan kata sandi, akan diarahkan ke menu login. Pada menu login ini, Bapak Ibu bisa memasukkan username,
ataupun alamat email. Kemudian silakan masukkan sandi yang sudah dibuat dan klik masuk. Nah, setelah mengklik login atau setelah berhasil masuk, nanti di sini akan diminta untuk memasukkan nomor handphone di kolom isian ini. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan nomor handphone yang digunakan pada saat ini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan menerima kode OTP yang dikirimkan via WhatsApp maupun SMS. Nanti kode yang Bapak Ibu terima silakan dimasukkan ke kolom isian di sini dan klik verifikasi. Jadi mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa diharapkan untuk nomor handphone yang digunakan pada saat pendaftaran adalah nomor handphone yang aktif dan memang betul-betul digunakan. Karena nomor handphone ini sangat dibutuhkan pada saat melakukan transaksi di katalog versi 6 ini. Karena setiap transaksi pemesanan yang dilakukan itu membutuhkan kode OTP yang akan dikirimkan melalui nomor yang Bapak Ibu daftarkan. Lanjut. Setelah tahap registrasi pertama selesai, kemudian kita lanjut ke registrasi tahap kedua atau registrasi identitas profil, di mana untuk registrasi identitas profil ini adalah contoh tampilannya. Bapak Ibu silakan memilih role atau profil sebagai non-penyedia. Kemudian silakan pilih status kepegawaian sebagai ASN dan mengisi detail informasi berupa NIP, nomor induk kependudukan, nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, kemudian akan dilanjutkan untuk melakukan swafoto atau verifikasi wajah serta foto KTP. Nah, ini contoh tampilan pada saat Bapak Ibu melakukan verifikasi wajah. Saya rasa semua perangkat saat ini sudah mendukung untuk melakukan pengambilan foto langsung, baik itu menggunakan handphone maupun laptop. Kemudian diharapkan pada saat melakukan verifikasi wajah, keseluruhan wajah terlihat jelas dan berada tepat di tengah bingkai. Kemudian tidak menggunakan masker, kacamata, ataupun objek lainnya yang bisa mengganggu proses verifikasi wajah. Disarankan juga untuk melakukan di ruangan dengan pencahayaan yang baik, serta dengan background yang sederhana dan netral. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil melakukan verifikasi wajah, selanjutnya yang diminta adalah melakukan verifikasi foto KTP. Jadi Bapak Ibu bisa mengarahkan KTP ke kamera, nanti akan dilakukan pengambilan foto KTP. Jika selesai, Bapak Ibu bisa klik selanjutnya dengan tetap memperhatikan pedoman yang ditampilkan oleh sistem. Kemudian selanjutnya, ini adalah contoh ketika dokumen KTP-nya, foto KTP sudah selesai diunggah. Kemudian tinggal klik selanjutnya. Jika akun telah berhasil terverifikasi, maka pengguna akan mendapatkan email pemberitahuan bahwa pengguna telah berhasil terverifikasi dan pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Namun, jika belum berhasil terverifikasi, maka pengguna harus melakukan penjadwalan verifikasi ulang. Jadi, biasanya, mengapa proses verifikasi ini gagal, itu disebabkan kalau sesuai dengan kasus-kasus yang biasa terjadi, itu biasanya terkendala karena foto KTP-nya sudah blur atau kurang jelas, sehingga tidak bisa dibaca oleh sistem. Kemudian ada juga kasus ditemukan ketidaksesuaian antara data yang terekam di sistem katalog elektronik dengan data yang terekam pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Biasanya terkait dengan pencantuman gelar.
Kalau misalnya memang pada saat verifikasinya gagal, nanti akan dilakukan verifikasi ulang. Namun biasanya harus menunggu kurang lebih 1 kali 24 jam. Kemudian setelah tahap registrasi kedua selesai, dilanjutkan ke tahap registrasi berikutnya, sekaligus juga tahap registrasi terakhir, yaitu registrasi identitas akses. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman utama jika sudah berhasil terverifikasi. Ini contoh tampilan halaman utama dari katalog elektronik. Bapak Ibu bisa klik hubungkan atau buat akses. Kemudian selanjutnya ini adalah tampilan setelah Bapak Ibu klik buat akses, nantinya Bapak Ibu akan diminta untuk memilih role sebagai non-penyedia. Kemudian setelah itu mengisi username pada platform sebelumnya yang sifatnya tidak wajib, bisa di-skip. Kemudian mengisi data golongan, kemudian jenis instansinya nanti silakan memilih instansi kabupaten, kemudian nama instansinya Pemerintah Kabupaten Bola Mongondo Timur, kemudian satuan kerjanya menyesuaikan sesuai dengan SKPD masing-masing, dan masa berlaku jabatannya ini disesuaikan dengan SK. Namun jika di SK tidak ada masa jabatan, bisa diisi sampai tanggal 31 Desember tahun berjalan. Kemudian silakan mengisi juga NPWP Satker, kemudian divisinya tidak wajib. Silakan juga mengisi alamat satuan kerja yang nantinya akan otomatis menggunakan pinpoint, jadi tinggal diarahkan di mana alamat satuan kerja SKPD masing-masing. Kemudian terakhir, setelah semua data isian selesai, silakan mengupload surat keterangan kerja atau SK. Nah, setelah akun berhasil terverifikasi, maka pengguna akan mendapatkan email pemberitahuan bahwa akun pengguna telah berhasil terverifikasi dan pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard, di mana statusnya nanti itu akan menjadi aktif. Bisa dilihat di bagian sini. Namun, jika belum terverifikasi, maka pengguna harus melakukan penjadwalan verifikasi ulang. Namun, untuk tahap registrasi ketiga ini, itu sudah jarang terjadi kegagalan karena untuk verifikasinya sudah dilimpahkan ke akun verifikator Pemda terkait, dalam hal ini bagian pengadaan barang dan jasa. Kemudian selanjutnya setelah selesai, Bapak Ibu wajib juga untuk melakukan pengaktifan tanda tangan elektronik melalui Balai Sertifikasi Elektronik yang nantinya akan dibantu oleh Dinas Kominfo. Jadi setelah semua rangkaian pendaftaran ataupun registrasi dan verifikasinya selesai, Bapak Ibu harus memiliki tanda tangan elektronik. Karena tanda tangan elektronik ini nantinya dibutuhkan untuk melakukan penandatanganan kontrak secara digital pada katalog elektronik. Nah, baik. Sekarang kita lanjut ke fitur pencarian. Jadi, mungkin salah satu perbedaan utama antara katalog versi 6 dengan katalog versi pendahulunya itu terletak di fitur pencariannya. Kalau di versi pendahulunya atau di versi 5, katalog itu masih diklasifikasikan atau dikategorikan menjadi katalog nasional, ada katalog sektoral, dan juga ada katalog lokal. Biasanya untuk melakukan pencarian, kita terlebih dahulu harus masuk ke katalog lokal dulu dan menyesuaikan dengan pemerintah kabupaten masing-masing. Namun untuk katalog versi 6 ini sudah tidak ada lagi kategori berdasarkan kategori nasional, sektoral, dan juga lokal. Jadi jika ingin melakukan pencarian, bisa langsung
menginput atau memasukkan keyword atau kata kunci produk yang dibutuhkan. Dan untuk di katalog versi 6 ini, kategorinya sekarang itu diklasifikasikan berdasarkan jenis produk. Jadi ada barang, ada digital, dan ada jasa. Ini adalah contoh kategori atau subkategori pada kategori barang. Nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan jenis produk yang Bapak Ibu butuhkan. Kemudian selanjutnya ini contoh tampilan produk pada katalog elektronik versi 6. Jadi di sini sudah kelihatan PDN, TKDN, dan juga UMKK. Nanti pada saat Bapak Ibu melakukan pencarian produk, Bapak Ibu juga bisa mengaktifkan filter lokasi atau wilayah sesuai dengan wilayah masing-masing, di mana dalam hal ini Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Sehingga produk-produk yang ditampilkan oleh sistem adalah produk-produk dalam wilayah penjualan Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Di sini akan ditampilkan contoh untuk melakukan transaksi pemesanan laptop. Jadi bisa dilihat ini contohnya laptop Axio. Jadi silakan bisa langsung diklik barangnya. Kemudian selanjutnya masuk ke halaman detail produk. Bisa tambah keranjang atau bisa beli langsung. Jadi secara umum sebenarnya tampilannya sudah hampir sama dengan e-commerce yang biasa digunakan. Jadi sudah lebih user friendly lah dibandingkan dengan katalog versi pendahulunya. Kemudian di halaman sini nantinya Bapak Ibu bisa lihat ada info detail produk, ada harga, bisa juga memilih varian ataupun layanan tambahannya. Kemudian ada info pengiriman, info stok, dan Bapak Ibu juga bisa memilih berapa jumlah barang yang dibutuhkan. Jadi menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini contoh laptop pada halaman keranjang. Jadi setelah masuk di keranjang, Bapak Ibu bisa centang checkbox, kemudian klik beli. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi detail informasi berupa alamat pengiriman, kemudian tahapan pengirimannya ingin dikirimkan secara langsung atau bertahap, kemudian mengisikan waktu permintaan tiba, opsi pengiriman, kemudian menginput kode RUP sesuai dengan paket yang ingin diadakan, kemudian mengisi nama pejabat pembuat komitmen. Dan selanjutnya setelah semua data isian pada form isian ini diisi, nanti silakan klik ajukan negosiasi. Pastikan untuk data-data yang diisi sudah sesuai. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih opsi pengiriman, ingin menggunakan reguler ataupun yang lainnya, nanti menyesuaikan. Kemudian ini contoh pada saat pengisian kode RUP, di mana kode RUP ini bisa didapatkan dari sirup. Jadi sebelum melakukan transaksi di katalog elektronik versi 6, pastikan seluruh perencanaan sudah diinputkan ke sirup. Karena nantinya pada saat melakukan transaksi itu membutuhkan kode RUP.
Selanjutnya, silahkan mengajukan nego. Jadi dari harga yang ditampilkan oleh penyedia, itu Bapak Ibu bisa mengajukan nego. Contohnya untuk contoh kasus ini bisa dilihat bahwa barang Exio, barang laptop yang dipesan ini itu dipasang di harga 6.438.000. Kemudian ini untuk contohnya dinego menjadi 2.253.000. Nanti negosiasinya itu akan diajukan ke penyedia yang bersangkutan dan masing-masing pihak akan memiliki waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari kerja untuk melakukan respon di sistem. Jika lewat dari 3 hari kerja, maka sistem eh, maka pemesanan akan otomatis batal. Nah, ini contohnya eh, jika sebelumnya dari pihak PPK ataupun PP mengajukan harga di 2.200.000 sekian, kemudian dari pihak penyedia misalnya tidak setuju dengan harga 2 juta tersebut tadi, maka dari pihak penyedia juga bisa mengajukan harga baru. Nah, di sini contohnya penyedia mengajukan harga di 3.379 sekian. Kemudian nanti harga ini akan diajukan kembali ke pihak pemesan, baik itu PPK maupun PP. Jadi, Bapak Ibu bisa melakukan negosiasi lebih dari satu kali jika misalnya dirasa harga yang ditetapkan masih belum sesuai. Nanti setelah Bapak Ibu sudah sepakat pada harga tertentu, Bapak Ibu bisa klik setuju harga. Nah, seperti di sini, akhirnya harga yang disepakati antara pihak pemesan, baik itu PPK ataupun PP, ada di harga Rp2.824.950. Di sini keterangan ataupun status paket akan menjadi negosiasi selesai. Kemudian lanjut, setelah negosiasinya selesai, jadi telah ditemukan kesepakatan harga, maka eh, dalam hal ini pejabat pengadaan akan mengajukan pesanan ke PPK. Jadi ini karena pesanan di bawah 200 juta, maka yang melakukan pemesanan adalah pejabat pengadaan. Kemudian pejabat pengadaan akan mengajukan pesanan ke PPK. Kemudian status transaksinya berubah menjadi menunggu persetujuan PPK. Nanti transaksinya berpindah dari tab negosiasi di sini ke persetujuan PPK. Kemudian jika tidak ada respon lebih dari 3 kali 24 jam, maka transaksi batal secara otomatis. Kemudian ini untuk halaman di akun PPK. Nanti setelah pejabat pengadaan mengajukan pesanan ke PPK, nanti akan tampil halaman seperti ini pada akun PPK. Nanti PPK silahkan klik buat pesanan jika memang Bapak Ibu PPK sudah melakukan review, kemudian memastikan bahwa semua data-data sudah sesuai, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan mengklik buat pesanan. Namun jika dirasa masih ada yang perlu disesuaikan, maka Bapak Ibu juga bisa melakukan pembatalan pesanan dengan mengklik batalkan pesanan. Baik, ini contohnya kita akan lanjut ke buat pesanan. Setelah Bapak Ibu PPK mengklik buat pesanan, nanti secara otomatis
surat pesanan akan digenerate oleh sistem. Jadi surat pesanan dalam hal ini bentuk kontrak dari pengadaan dengan metode e-purchasing itu akan otomatis diterbitkan oleh sistem. Nah, di tahapan inilah Bapak Ibu membutuhkan tanda tangan elektronik. Nanti setelah surat pesanannya terbit, Bapak Ibu bisa klik tanda tangan digital, kemudian silakan masukkan passphrase untuk verifikasi akun BSRE. Kemudian di sini statusnya menjadi menunggu konfirmasi penyedia. Jadi selanjutnya transaksi sudah berpindah dari tab persetujuan PPK ke tab pesanan. Kemudian hal yang sama juga jika tidak ada respon lebih dari 3 kali 24 jam atau 3 hari kerja, maka transaksi akan batal secara otomatis. Nah, ini adalah tampilan jika surat pesanan telah ditandatangani oleh PPK dan juga dari penyedia. Jadi kedua belah pihak sudah melakukan penandatanganan pada surat pesanan, maka status transaksinya itu sudah berubah menjadi di proses penyedia. Pada tahap ini, penyedia akan melakukan proses pengiriman barang. Kemudian PPK juga tetap dapat melakukan pelacakan pengiriman dengan mengklik lihat detail. Nah, ini adalah contoh tampilannya. Bapak Ibu bisa melakukan lacak pengiriman dengan mengklik tombol lacak pengiriman. Nanti akan tampil pop-up status pengiriman seperti yang terlihat di layar. Ini contoh. Kemudian setelah barang tiba, nanti statusnya juga akan diupdate menjadi pesanan tiba. Ini adalah tampilan pada akun PPK. Nanti jika memang pesanan sudah tiba, kemudian Bapak Ibu sudah memastikan bahwa pesanan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, Bapak Ibu bisa konfirmasi pesanan. Setelah Bapak Ibu konfirmasi pesanan, maka secara otomatis sistem juga akan menggenerate dokumen berita acara serah terima. Jadi sama dengan surat pesanan sebelumnya, ini akan digenerate secara otomatis oleh sistem. Jadi silakan klik konfirmasi pesanan. Setelah itu silakan mengisi tanggal selesai pemeriksaan. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang sudah dipesan, silakan input tanggalnya di sini. Kemudian pastikan juga untuk melakukan centang pada checkbox di bawah ini yang menyatakan bahwa fungsi barang sudah sesuai, kemudian jumlahnya juga sudah sesuai, serta waktu pengiriman juga sesuai. Kemudian klik selanjutnya. Setelah itu, Bapak Ibu bisa memasukkan nomor BAST-nya di kolom ini. Kemudian klik setuju. Nah, ini akan diterbitkan atau digenerate dokumen berita acara serah terimanya secara digital oleh sistem. Nanti di berita acara serah terima ini, Bapak Ibu PPK akan kembali melakukan penandatanganan menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah diaktifkan melalui BSRE. Silakan klik tanda tangan digital dan masukkan passphrase-nya. Kemudian lanjut ke tahap pembayaran. Ini pada saat melakukan pembayaran terlebih dahulu PPK
harus mengisi data COA. Kalau COA ini adalah istilah untuk aplikasi sakti. Kalau untuk pemerintah daerah yang menggunakan SIPD itu istilahnya kode MAK atau MAK, di mana kode MAK itu kode mata anggaran kegiatan. Mata anggaran kegiatan itu berisi kode subkegiatan, kemudian kode rekening belanja, dan juga kode barang. Selanjutnya, nah ini adalah contoh tampilannya. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah melakukan penandatanganan BAST, kemudian lanjut ke tahap pembayaran, terlebih dahulu harus mengisi data di sini. Jadi silakan klik tombol isi data. Kemudian setelah mengisi data MAK tadi, Bapak Ibu bisa memilih metode pembayaran. Namun untuk saat ini eh, untuk pembayaran itu belum aktif. Diharapkan secepatnya, mungkin tahun depan sistem pembayaran juga sudah aktif di aplikasi, jadi bisa pemesanan ataupun transaksi bisa dilanjutkan sampai tahap pembayaran. Namun untuk saat ini proses transaksi di katalog elektronik untuk Pemkab Boltim itu baru sampai di tahap BAST-nya. Untuk tahap pembayarannya masih dalam proses pengembangan, diharapkan secepatnya bisa selesai. Namun kami akan menjelaskan secara singkat bagaimana transaksi pembayaran dilakukan pada katalog elektronik. Jadi di sini terdapat 3 metode pembayaran yang bisa Bapak Ibu pilih. Pertama ada kartu kredit pemerintah, kemudian ada QRIS juga, dan ada virtual account. Jadi menyesuaikan dengan eh, nominal harga ya pada transaksi paket yang dilaksanakan. Jadi ini secara garis besar mungkin alur pembayarannya bisa dijelaskan atau dilihat pada flowchart ini. Ini alur pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah. PPK memilih metode pembayaran KKP. Kemudian di sini dipastikan siapa yang memegang kartu kredit. Kalau misalnya PPK sebagai pemegang KKP atau kartu kredit pemerintah, nanti PPK tinggal langsung saja melakukan pembayaran tagihan. Namun jika bukan PPK yang memegang KKP, maka PPK bisa mengisi alamat email pemegang KKP. Kemudian nantinya pemegang KKP mungkin bisa bendahara ataupun staf lain yang ditugaskan itu akan mendapatkan notifikasi dan link pembayaran via email. Kemudian setelah itu link pembayaran Bapak Ibu yang memegang kartu kredit di dinas masing-masing nanti tinggal mengklik link yang dikirimkan via email. Kemudian secara otomatis nanti Bapak Ibu akan melakukan pembayaran tagihan dan tagihan atau pembayaran selesai. Kemudian ini untuk alur pembayaran menggunakan virtual account. Nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan virtual account. Namun untuk virtual account ini dilakukan oleh bendahara setelah surat perintah pembayaran diterbitkan di SIPD. Kemudian PPK memilih bendahara. Kemudian bendahara akan menerima pembayaran. Jika tidak menerima notifikasi pembayaran, maka PPK bisa mengulangi untuk melakukan pemilihan metode pembayaran. Jadi kembali ke tahap ini. Namun jika bendahara sudah menerima notifikasi pembayaran, maka silakan lanjut untuk melakukan pemilihan bank tujuan. Kemudian bendahara bisa langsung membayar tagihan dan pembayaran selesai. Nah, ini adalah contoh tampilannya. Jadi setelah mengklik lanjutkan pembayaran, PPK melanjutkan pembayaran dengan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Jadi pada saat melakukan pembayaran,
PPK juga wajib untuk melakukan review kelengkapan dokumen yang terdiri dari surat pesanan, kemudian ada BAST dan juga invoice barang jasa. Kemudian ini adalah contoh tampilan halaman jika pembayaran sudah berhasil. Nah, setelah seluruh rangkaian transaksi selesai, maka Bapak Ibu PPK selaku pemesan itu bisa melakukan penilaian eh, pada aplikasi katalog elektronik versi 6. Jadi penilaian ke penyedianya berdasarkan kinerja penyedia. Bapak Ibu bisa melakukan penilaian untuk terhadap pesanan, apakah pesanannya sesuai dengan spesifikasi dan diterima dalam keadaan baik. Kemudian selanjutnya juga bisa melakukan pelayanan penyedia, apakah misalnya penyedianya fast response dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan penilaian pada pengiriman kurir penyedia jika memilih opsi kurir penyedia. Baik, jadi secara garis besar sebenarnya seluruh tahapan transaksi pada katalog elektronik itu bisa dilihat di layar. Jadi eh, peranan pengguna yang melakukan transaksi pada katalog elektronik versi 6 ini ada pejabat pengadaan, kemudian ada pejabat pembuat komitmen, dan juga bendahara. Nah, di sini bisa dilihat tahap awal itu PP atau pejabat pengadaan membuat order, namun sebelumnya ada tahapan yang harus dilakukan di luar sistem, yaitu tahap pertama sebelum PP membuat order, PPK harus menyiapkan atau membuat dokumen persiapan pengadaan, di mana dalam dokumen persiapan pengadaan itu terdiri dari surat permintaan pesanan yang nantinya berisi item atau produk-produk yang dibutuhkan. Kemudian bisa dilengkapi dengan spesifikasi teknis jika dibutuhkan, HPS, kemudian dokumen referensi harga. Kemudian setelah dokumen tersebut siap, itu bisa diajukan ke pejabat pengadaan. Nanti pejabat pengadaannya akan melakukan pemesanan atau membuat order sesuai dengan dokumen yang diajukan oleh PPK. Setelah PP membuat order, kemudian PP selanjutnya akan melakukan negosiasi seperti yang dijelaskan tadi. Jadi PP akan melakukan penawaran harga kepada penyedia. Kemudian jika sudah menemukan harga yang disepakati, selanjutnya akan diajukan ke PPK. Kemudian PPK mereview order, kemudian memberi persetujuan. Pada saat memberi persetujuan, otomatis surat pesanan akan digenerate oleh sistem. Namun jika dirasa masih ada yang perlu diubah, karena surat pesanan ini kan merupakan bentuk kontrak untuk pengadaan dengan metode purchasing. Jika memang masih butuh penyesuaian, maka Bapak Ibu bisa melakukan addendum. Kemudian setelah itu, setelah kedua belah pihak, yaitu PPK dan penyedia melakukan penandatanganan pada surat pesanan, maka selanjutnya PPK dan juga penyedia akan kembali melakukan penandatanganan pada dokumen berita acara serah terima yang juga secara otomatis akan diterbitkan oleh sistem. Kemudian ini lanjut ke tahap pembayaran, mengisi data COA seperti yang dijelaskan tadi, atau isi data MAK, kemudian melakukan pembayaran, kemudian nanti surat perintah pembayarannya terbit dari SIPD dan dilakukan pembayaran. Kemudian selanjutnya untuk peran bendahara pada transaksi katalog elektronik ini cukup melakukan pembayaran sesuai dengan permintaan dari PPK. Baik, itu saja materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun mungkin sebelum mengakhiri materi pada kesempatan kali ini, kami juga akan menampilkan update status pendaftaran PPK pada katalog elektronik versi 6.
Ya, mohon maaf Bapak Ibu ada masih loading. Jadi masih ada beberapa SKPD yang belum melakukan registrasi pada katalog elektronik versi 6. Bisa dilihat untuk BKPSDM, bendaharanya belum melakukan registrasi. Kemudian Dinas Kesehatan juga bendahara belum registrasi. Eh, Dinas PPKB, bendahara belum registrasi. Rumah sakit juga belum registrasi bendahara. Kemudian ada Prokopim, bendahara belum registrasi. DP3A, bendahara belum registrasi. Dinas Perhubungan, bendahara belum registrasi. Kemudian bagian administrasi pembangunan, bendahara belum registrasi. Bagian organisasi, bendahara belum. Bagian pemerintahan, mohon maaf, Kabak dan juga bendahara belum registrasi. Kemudian Dinas PMD, PPK, Kadis dan juga bendahara belum registrasi. Kemudian Dinas Perpustakaan, bendahara belum. Kecamatan Modayak Barat, bendahara belum. Dan SKB Tutuyan, bendahara belum. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi Putri atas materi sosialisasi yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Untuk teman-teman yang ingin meminta saran atau pendapat bisa juga disampaikan di sesi tanya jawab ini. Baik, dipersilakan Perkim, Dinas Perkim, untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Dapat dengar? Aduh, Pak Riju ini. Terima kasih atas kesempatan dan terima kasih untuk kegiatan sosialisasinya sangat bermanfaat, terutama untuk update proses pengadaan lewat katalog versi 6. Mungkin yang jadi pertanyaan, ada beberapa hal yang terkait bagaimana nantinya PPK mengetahui jika proses pesanannya paketnya itu sudah di PPK. Soalnya kan selama ini informasinya hanya dari PP langsung, tapi hanya dalam bentuk, istilahnya hanya bentuk chat begitu. Apakah tidak ada surat baku dari PP ataupun dari bagian PBJ informasi ke PPK bahwa paket tersebut sudah di PPK, sehingga nantinya ketika ada pemeriksaan baik dari BPK maupun dari pihak eksternal, itu jelas alurnya begitu. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Baik sekali pertanyaannya, Bapak. Mungkin bisa langsung dijawab, Ibu Dewi, atau Bapak Heri selaku Kasubag PBJ. Izin, terima kasih.
mungkin menanggapi pertanyaan tersebut dengan tahapan e-processing-nya, saat pejabat pengadaan menyelesaikan paket dan mengirimkan ke PPK, memang untuk saat ini belum ada tools. Jadi kemungkinan untuk membackup itu kita bisa membuat surat manual untuk pemberitahuan kepada PPK. Karena memang di sistem tidak ada tool sama sekali. Sehingga saat paket sudah ada di PPK, selama dia tidak buka sistem, dia tidak bakal tahu kalau paketnya sudah berada di PPK. Kayaknya memang bagusnya untuk ada surat manual. Tapi mudah-mudahan berikut ada pengembangan dari sistem agar ada notifikasi yang terkirim by email atau WA ke PPK. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin masih ada lagi pertanyaan? Oh, ada melalui kolom chat. Izin saya bacakan. Dari slide yang dipaparkan, ada cara penggunaan KKPD dan setahu saya untuk penggunaan KKPD, Pemda Boltim belum menggunakan KKPD. Ini curhatan mungkin dari inspektorat. Ya, mungkin bisa langsung dijawab, Ibu Dewi. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Ibu. Eh, Tadi pada saat dijelaskan, itu sudah disampaikan terlebih dahulu bahwa pada saat ini memang Pemkab Boltim belum bisa sampai di tahap transaksi pembayaran. Tadi hanya sekedar penjelasan, Bu. Jika misalnya suatu saat transaksi pembayarannya itu sudah diakomodir oleh sistem. Seperti itu. Jadi tadi cuma sebatas penjelasan. Ya, baik. Mungkin cukup ya. Oh, ada tambahan dari Pak Kasubag. Izin menambahkan untuk itemized pembayaran, kalau tidak salah informasi dari Badan Keuangan itu sudah ada SK untuk pembayaran kartu kredit dengan cara kartu kredit pemerintah atau dengan virtual account, itu kayaknya sudah ada SK. Cuma untuk saat ini itu belum bisa berjalan karena ada MOU antara pihak pemerintah dengan pihak bank, sehingga tools dalam sistem itu bisa selesai. Jadi untuk sementara, untuk saat ini pembayarannya masih di luar aplikasi purchasing. Demikian. Terima kasih. Oke, mungkin untuk curhatannya Ibu Cici sudah terjawab ya. Kita lanjut, ada melalui kolom chat, ada dari Dinas Pendidikan. Apakah sistem pembayaran virtual account sudah support saat ini di Kabupaten Bolang Mongondo Timur, khususnya pada Badan Keuangan? Dan untuk materi menunggu sementara diproses dikirim melalui via kolom chat. Bisa langsung dijawab mungkin Pak? Ya. Izin, kayaknya pertanyaan tadi hampir sama dengan yang sebelumnya. Untuk saat ini virtual account atau kartu kredit pemerintah itu belum bisa dilaksanakan melalui e-processing, melalui sistem, karena satunya SK itu kayaknya belum selesai. Yang kedua, kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak bank itu belum clear. Makanya sistemnya belum sampai tools untuk pembayaran. Ya, mungkin sudah terjawab ya dari Dinas Pendidikan. Kemudian ada lagi nih dari Satpol PP dan Kebakaran. Selamat siang,
izin bertanya, apakah pihak penyedia juga diberikan sosialisasi karena yang terjadi seringnya hanya sampai BAST, tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya? Bisa langsung dijawab, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Satpol PP dan Kebakaran Kapoltim. Eh, eh, jadi untuk saat ini sesuai dengan yang dijelaskan tadi bahwa transaksi pada katalog elektronik versi 6 ini memang sampai saat ini itu hanya di sampai BAST karena eh, belum bisa lanjut ke tahap pembayaran. Jadi untuk saat ini memang transaksinya berhenti sampai di BAST. Dan mungkin juga selanjutnya kami juga akan berupaya dan berusaha untuk melakukan sosialisasi sampai ke pihak penyedia juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi. Oke, untuk materi mungkin bisa di-download melalui link yang dikirim lewat kolom chat. Jika sudah ada tidak pertanyaan, mungkin bisa diberikan informasi nih Bu Dewi. Nominal berapa untuk pemesanan e-katalog yang akan diproses melalui akun pejabat pengadaan dan pada nominal berapa melalui akun PPK? Serta apakah proses pengadaan melalui e-katalog ini, proses pemesanan masih bisa dilakukan setelah kegiatan telah lewat? Mungkin bisa langsung dijawab Bu Dewi. Oh, baik, terima kasih. Jadi untuk transaksi katalog elektronik versi 6 ini memang pemesannya itu ada dua. Bisa oleh pejabat pengadaan dan juga bisa oleh pejabat pembuat komitmen. Jadi menyesuaikan pagunya untuk pagu eh, 200 juta ke bawah itu akan diproses oleh pejabat pengadaan. Kemudian untuk pagu di atas 200 juta itu akan diproses langsung oleh PPK. Jadi tidak melalui pejabat pengadaan lagi. Kemudian apa tadi? Apakah proses pengadaan melalui e-katalog, proses pemesanannya masih dilakukan setelah kegiatan telah lewat? Oh, itu ya. Jadi eh, mungkin perlu kami sampaikan juga karena ini sudah cukup sering beberapa kali terjadi. SKPD nantinya memasukkan surat permintaan pesanan setelah kegiatannya selesai. Jadi sebenarnya urutannya itu PPK ataupun mungkin staf yang dipercayakan di SKPD masing-masing itu sebelum harus memasukkan dokumen persiapan pengadaan yang terdiri dari surat permintaan pesanan, kemudian ada spek HPS jika dibutuhkan, dan juga dokumen referensi harga sebelum pelaksanaan kegiatan. Karena kalau misalnya kegiatan sudah dilaksanakan, maksudnya tidak mungkin kontrak dilakukan setelah kegiatan selesai. Jadi harus kontrak dulu, baru kemudian kegiatan dilaksanakan. Seperti itu. Untuk saat ini sebenarnya kami juga dari bagian PBJ sudah tidak akan melakukan penandatanganan jika terjadi kasus seperti itu. Jadi biasanya kami hanya meminta dari pihak PPK untuk melakukan surat pernyataan dan menyatakan alasan kenapa tidak melakukan pemesanan sebelum kegiatan. Seperti itu. Terima kasih. Baik sekali, Bu Dewi. Masih ada pertanyaan lagi ini dari Perkim, Dinas Perkim. Izin bertanya, untuk proses pengadaan melalui mini kompetisi, kapan akan disosialisasikan karena bagian dari pengadaan lewat e-katalog? Terima kasih. Mungkin Pak Heri bisa langsung menjawab. Terima kasih. Mudah-mudahan secepatnya karena kami juga pengennya mini kompetisi dilaksanakan. Karena dengan mini kompetisi otomatis kualifikasi penyedia lebih luas.
Mudah-mudahan kita secepatnya melaksanakan sosialisasinya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin sudah terjawab pertanyaannya dari Dinas Terkim. Masih ada lagi pertanyaan, teman-teman? Baik, jika sudah tidak ada, hadirin sekalian, demikianlah rangkaian sosialisasi saat ini. Akhir kata, saya selaku moderator serta mewakili teman-teman penyelenggara acara ini pamit undur diri. Mari kita tutup acara sosialisasi ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga ilmu yang didapat dalam sosialisasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Dan untuk sebelum mengakhiri, kita akan mengambil dokumentasi, bisa menyalakan kameranya, Bapak Ibu. Mohon izin. Masih ada Badan Kes Bangpol. Oh, ada pertanyaan. Setelah dokumentasi ya Pak, pertanyaannya. Oke, PKM Tutuyan mungkin belum. Oh, sudah. Ibu Susan di lapangan. Satu pertanyaan lagi mungkin sebelum ditutup. Bapak Herdianto Rajak, Pak. Silakan. Pak Herdianto. Ini ada menggunakan fitur raise hand. Mungkin ada pertanyaannya, Pak? Atau hanya salah klik saja? Eh, Suaranya tidak ada, Pak. Oke. Mungkin sudah bisa, Pak Herdianto, dinyalakan mic-nya.
Pak Herdianto Rajak dari Dinas Sosial. Mungkin salah klik untuk fitur raise hand dari Pak Herdianto Rajak. Mari kita tutup acara sosialisasi ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga ilmu yang didapat dalam sosialisasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.